yakni yang pertama adalah informasi terkait klarifikasi dari Ibu Alvaro atau mendiang Alvaro yang sempat dituding selingkuh dan beritanya sampai viral di media sosial dan juga pemberitaan manapun. Ibu Alvaro Kiano ini yakni Arum Indah memberikan klarifikasi terkait tudingan dari suami barunya yakni Alex Iskandar, di mana sebelum mengakhiri hidupnya kepada polisi, Alex Iskandar ini mengaku tega menculik dan membunuh Alvaro karena rasa sakit hati yang sudah diselingkuhi oleh Arum Indah atau ibu dari Alvaro ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan Alex menyimpan dendam kepada Arum. Nah, fakta ini terungkap setelah polisi memeriksa handphone dari pelaku, di mana pelaku memiliki kecurigaan bahwa sang istri berselingkuh dengan pria lain. Dan Arum ini mengaku sudah berpisah dari Alex bukan tanpa alasan. Dan menurut Arum, pria tersebut atau si Alex ini memiliki sifat temperamental dan sulit untuk menerima keberadaan anak-anak. Dan Arum juga menyebut justru si Alex inilah yang awalnya selalu meminta untuk berpisah. Namun saat keputusan ini benar-benar terjadi atau Arum kemudian mengabulkan permintaan dari Alex untuk berpisah, tapi justru Alex menolak dan berusaha kembali masuk ke kehidupan Arum. Kemudian dikatakan oleh Arum, kecemburuan berlebihan Alex ini juga kerap membuat Arum sendiri merasa tertekan karena Alex ini sering atau mencurigai Arum tanpa alasan yang jelas, dan Arum juga membantah pernyataan Alex yang menyebutnya berselingkuh dengan pria lain. Arum mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan Arum menyebut sempat memiliki bukti penganiayaan sebelum berganti handphone. Arum juga mengatakan hubungan Alvaro dan Alex sebenarnya tidak terlalu dekat, terlebih setelah keduanya lama hidup berpisah. Arum Indah mengaku pernah diancam oleh Alex Iskandar terkait menculik putranya atau menculik Alvaro jika menolak rujuk. Arum mengatakan ancaman ini muncul karena ia sudah mantap untuk meninggalkan Alex akibat sederet sikap buruknya, mulai dari temperamen tinggi hingga kebiasaan melakukan kekerasan. Nah, ibunda Alvaro ini dan Alex Iskandar sendiri sudah menikah di Desember 2023 lalu, Tribuners, dan saat mendengar ancaman tersebut, Arum sempat menganggap Alex hanya menggertak saja. Saat itu Alex menunjukkan bahwa Alvaro sedang diajak bermain dengannya. Dan menurut Arum, ancaman itu hanya terjadi sekali pada 2024, sehingga ia tidak menaruh kecurigaan meski kemudian meninggalkan Alex. Desember 2023 kita baru menikah. Tuh. Tapi selama ini nggak ada tanda-tanda kekerasan? Gak ada, pas kita sama-sama aja itu dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, kan kerja atau apa, dia cemburu. Selama ini perlakuan ayah Alvaro pelaku ke ibu tuh gimana sih? Ya dia pengen banget kayak balik lagi aja gitu, cuma aku dulu nggak mau, kayak udah nggak bisa karena dia nggak bisa terima anak-anak. Tapi setelah itu dia baru mau terima anak-anak setelah saya mutusin untuk nggak balik lagi. Gitu. Tapi sempat melakukan kekerasan. Desember 2023 kita baru menikah. Tuh. Tapi selama ini nggak ada tanda-tanda kekerasan. Kakek Alvaro Kiano Nugroho yakni Tugimin hanya bisa meratapi kepergian dari cucunya yang dibunuh oleh menantunya sendiri, Alex Iskandar. Kebaikan Alex mampu menutupi kedoknya sebagai dalang pembunuhan anak sambungnya tersebut. Apalagi kasus ini baru menemui titik terang setelah bocah 6 tahun tersebut menghilang diculik pada Maret 2025 lalu, dan Tugimin dan juga keluarganya ini merasa syok ketika diberitahu kabar kematian Alvaro, dan hingga detik ini kakek Alvaro masih merasa terpukul dan bersalah karena tidak mampu menjaga cucunya. Sebab ia memang dititipkan Alvaro karena ibu korban, Arum Indah, ini menjadi pekerja migran di Malaysia. Sementara sikap Alex mampu mengecoh semuanya. Kebaikan demi kebaikan rupanya hanya kedok belaka, Tribuners.
Sebagai contoh, selama menikahi ibunya sejak 2023, Alex yang dipanggil Apa oleh Alvaro ini kerap menuruti kemauan putra sambungnya tersebut. Di antaranya yakni membeli mobil-mobilan menjadi contoh kecil, dan contoh lainnya yakni kehadiran Alex selama proses pencarian Alvaro, di mana Alex ikut menemani keluarga membuat laporan hingga mencetak poster berisi foto dan ciri-ciri Alvaro untuk disebarluaskan ke sejumlah tempat. Padahal di hari Alvaro hilang, Alex membawa anak sambungnya itu ke Tangerang yang merupakan kediamannya. Dan di lokasi inilah ayah tiri itu tega menghabisi nyawa Alvaro, bahkan jasadnya sempat didiamkan di garasi selama 3 hari. Barulah pada Minggu 9 Maret 2025, Alex membungkus jasad Alvaro menggunakan tas plastik berwarna hitam, kemudian dibuang di jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. Nah sudah gitu, ya sudah. Jadi kita cari-cari ke sana kemari, tanya sana sini, nggak ada yang melihat dan nggak tahu. Akhirnya saya jam 11 malam kalau nggak salah, itu saya ke Polsek Pesanggerahan, melaporkan anak hilang gitu. Namun dari Polsek Pesanggerahan dikasih tahu, Pak, ini untuk anak hilang itu belum 1 kali 24 jam belum bisa gitu, harus nunggu dulu 1 kali 24 jam. Gitu saya pulang, bahkan saya laporan ke Polsek itu juga diantar sama bapak sambungnya Alvaro itu, diantar saya pulangnya juga sama Alex, anak bapak sambungnya. Ya, Tribuners, saksi pelapor bernama Muhammad Reza yang berusia 46 tahun akhirnya mengungkap cerita ke polisi bahwa Alvaro Kiano Nugroho yang berusia 6 tahun ini sudah dibunuh. Reza membawa bukti rekaman pembicaraan dengan asisten rumah tangga ART terkait kematian Alvaro. Saat itu, Alvaro belum ditemukan setelah hilang selama 8 bulan sejak Maret 2025, dan Reza mengatakan bukti yang dibawa ini merupakan rekaman suara dan keterangan saksi untuk dilaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Setelah laporan ini ditindaklanjuti, polisi kemudian menangkap ayah tiri Alvaro, Alex Iskandar, yang merupakan pelaku pembunuhan. Kemudian polisi juga mendapatkan petunjuk bahwa jenazah Alvaro ini dikubur di area Sungai Cilalai di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Reza mengaku sempat takut untuk melapor ke polisi terkait kasus kematian Alvaro ini. Reza akhirnya memutuskan lapor ke polisi karena iba atas kasus tersebut. Dan Reza mengaku mengetahui berita Alvaro, tapi belum berani melapor karena belum mengerti kronologi maupun inti kasus pembunuhan tersebut. Dia kemudian mengumpulkan info hingga akhirnya berani lapor ke polisi. Dan Reza mendengar kasus pembunuhan Alvaro dari N, anak ART-nya tersebut, dan N mendapat cerita dari seorang remaja yang merupakan keponakan dari ayah tiri Alvaro. I lalu menceritakan kepada ibundanya bahwa teman sekolahnya mengetahui adanya kejadian pembunuhan ini. Reza kemudian mengatakan tidak ada ancaman karena I dan keponakan pelaku merupakan kawan baik. Ya, saya di sini sekeluarga sama istri saya mengucapkan turut berduka cita aja atas kejadian Alvaro ini. Izin Pak kamera Pak. Ya, itu sih. Itu tadi Bapak sempat bercerita mengenai kecurigaan Bapak. Bisa juga kami tahu kecurigaan Bapak itu bermula dari mana sih Pak? Sebenarnya ini dari cerita awal, memang dari saksi memang cerita kepada yang kerja di saya. Jadi saya memang yang lapor ke Polsek, jadi sekitar seminggu yang lalu ke Polsek. Akhirnya karena gerak cepat ditindaklanjuti oleh Polsek Pesanggerahan sampai dengan tersangka tertangkap sama korban ditemukan. Saksi yang Bapak maksud itu siapa Pak? Dan kenapa bisa melapor ke Bapak? Ya karena dia kerja sama saya. Oh, saksi tahu peristiwa itu dari mana atau melapor ke Bapak detailnya seperti apa Pak? Ya karena saksi dan keponakan tersangka itu satu sekolah. Yang dilaporkan apa Pak? Yang dilaporkan adalah kejadian tentang terkait korban. Ya, apa yang terjadi dengan korban. Jadi sebenarnya kita sudah tahu dari bulan September, cuma keberanian saya untuk melaporkan
masih ini gitu, masih takut melapor karena saya nggak ngerti detailnya. Akhirnya kemarin seminggu yang lalu saya beranikan untuk melapor. Jadi saksi melaporkan tentang adanya pembuangan korban ya, Bu ya? Pembunuhan. Pembunuhan. Mm-mm. Saksi tahu itu karena diceritakan oleh pelaku sendiri atau gimana, Pak? Bukan, diceritakan oleh temannya. Temannya itu merupakan ponakan dari tersangka. Berarti ponakan tahu bahwa pelaku melakukan pembunuhan itu. Ya, Usia ponakannya yang mengetahui itu usia berapa, Pak? masih SMA, 16 tahun. 16 tahun. Setelah menerima laporan dari saksi itu langsung melapor ke polsek atau seperti apa? Oh enggak, belum. Langsung lapornya ke saya. Dari saya langsung menindaklanjuti ke polsek. Gitu. Dan akhirnya koordinasi polsek dan kami, pelaku cepat tertangkap. Tapi Bapak mengenal pelaku itu? Pelaku enggak, tapi adiknya adalah tinggal di perumahan kami saja. Di satu perumahan dari satu komplek dengan kami. Kalau penjelasan dari ponakan Bapak pada saat ngasih tahu yang kejadian itu gimana, Pak? Penjelasan Bukan dari- ponakan saya sih kalau saya. Jadi anaknya yang kerja di rumah saya, ART saya. Penjelasannya seperti apa? Penjelasan seperti Lapornya apa, ke Pak? Bapak seperti apa? Ya ada kejadian bahwa om saya melakukan pembunuhan terhadap anak seorang anak. Anaknya siapa? Ditunjukkan di media sosial, ini loh anaknya namanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.